Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini mungkin menjadi kedua kali atau bahkan termasuk ketiga kalinya untuk gue ngebahas RTX 4070 Super. Ya, soon gue bakalan ngebahas 4070 Ti Super dan juga 4080 Super. Tapi memang masih on test dan sampai sekarang gue belum kelar karena ya gue baru juga sekitar 1 mingguan ngelarin tes dari 4070 Ti Super. Jadi yang baru kelar di sini adalah salah satu RTX 4070 Super dengan harga yang bisa dibilang salah satu yang termurah di Indonesia untuk yang garansinya panjang di 3 tahun. Ini adalah RTX 4070 Super dari Palit dengan seri dualnya. RTX 4070 Super emang menjadi sebuah refreshment yang nggak disangka-sangka memiliki uplift performance yang paling baik ketimbang 4070 Ti Super dan 4080 Super. Starting dengan harga 11,5 juta rupiah MSRP-nya untuk di Indonesia, tapi beberapa varian dari RTX 4070 Super justru ada yang dijual di bawah MSRP. Termasuk salah satunya seri dual dari Palit ini yang dijual dengan harga 10,8 juta rupiah jika kalian cek di marketplace. Di luar Indonesia emang ada kabar juga bahwa 4070 Super akan mengalami penurunan harga. Jadi kemungkinan besar seri dual dari Palit ini juga memungkinkan untuk turun lagi harganya. Palit ini dibawa oleh NJT ya untuk distributornya dengan garansi full cover 3 tahun. Jadi garansinya ternyata panjang meski harga dari kartu grafis ini di Indonesia menjadi salah satu yang termurah. Ada sih yang lebih murah sekitar 10 juta pas, tapi garansinya 2 tahun. Kalian tahu lah itu brand mana. Kalau lo ngincer PC yang agak kecil, sebetulnya secara dimensi ini adalah 4070 Super yang paling fit dan compact. Bukan cuma karena dual fan, tapi ini masih dual slot dan nggak tinggi juga kartu grafisnya. Jadi bakalan banyak casing ITX atau micro ATX yang udah pasti muat. Tapi kalau ngomongin looks, ya emang begini aja sih looksnya. Sederhana banget gitu, nggak banyak hal-hal nyeleneh dan juga gimmick-gimmick dari kartu grafis ini. Karena memang seri dual adalah seri paling basic yang dimana PCB-nya pun bahkan ini menggunakan PCB yang persis seperti referensinya atau seperti Founders Edition. Makanya untuk GPU clock juga di sini nggak ada yang dituning dari sananya, alias ini nggak pre-overclock. Jadi GPU clocknya itu masih sama seperti Founders Edition, ada di angka 2475 MHz boost clocknya. TGP-nya juga masih sama ya, ada di angka 220 Watt dengan recommend power supply di angka 700 Watt menggunakan 12 VAPWR sebagai PCIe powernya. Tapi kalau kalian mau tuning-tuning lagi, sebenarnya kalian bisa menggunakan utilities yang tersebar luas di internet atau kalian bisa pakai utilities dari Palitnya langsung yang bernama Thunder Master. Fungsi utilities ini adalah untuk melakukan tuning seperti overclocking dan ada automatic scan overclock juga. Tersedia juga RGB control karena sebetulnya kartu grafis ini tuh ada RGB-nya juga walaupun sedikit. Selebihnya ialah hardware monitoring dan GPU yang udah cukup lengkap. Jadi karena gue udah ngebahas RTX 4070 Super beberapa kali sebelumnya, maka dari itu ya kita lihat aja nih performance-nya tanpa perlu basa-basi lagi. Seperti apa RTX 4070 Super versi salah satu yang termurah di Indonesia. Jika kalian tertarik dengan si Palit ini, kira-kira performance yang keluar itu sebenarnya jadi lebih rendah atau enggak karena faktor harganya yang murah ini dalam tanda kutip. Sistem pengujian yang gue pakai itu masih sama seperti waktu gue nge-review 4070 Super. Jadi bakalan gue bandingin juga datanya kira-kira perbedaannya itu semana. Yaitu menggunakan Intel Core i9 13900K, pakai Z790 Aorus Master X, RAM-nya 32GB DDR5 6000 MHz, dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, langsung aja kita lihat performance dari Palit RTX 4070 Super Dual ini seperti apa. Oke, kita bakalan mulai dari benchmark sintetik terlebih dahulu, yaitu 3D Mark Firestrike Ultra. Kalau kita lihat skornya ini ada di angka 12.220, yang berarti sebetulnya di sini Palit GeForce RTX 4070 Super Dual itu punya grafik skor yang kurang lebih mirip-mirip memang seperti Founders Edition-nya. Skor ini juga berbanding seimbang dengan Radeon RX 7800 XT. Jadi kita coba cek aja untuk performance dari X12 di 3D Mark Time Spy Extreme. RTX 4070 Super Dual itu dapat skor di angka 9.920. Ini berbedanya juga udah lumayan tipis sebetulnya dengan RTX 4070 Ti. Tapi sebenarnya 4070 Super yang pernah gue review itu punya skor yang sedikit lebih tinggi, ada di 10.000 kecil. Jadi ini juga kurang lebih mirip-mirip seperti versi Founders Edition. Lalu untuk kemampuan ray tracing jika dicek melalui 3D Mark Port Royal, di sini grafik skornya dapat di angka 12.956. Angka segini berada di atas RTX 3080 dan posisinya juga ada sedikit di bawah dari RTX 4070 Ti. Jadi kalau kita cek melalui benchmark sintetik, sebenarnya performance-nya masih oke aja meskipun ini bisa disebut sebagai salah satu RTX 4070
4070 Super termurah. Kemampuan ekspor video atau encoding video melalui Adobe Premiere di sini kurang lebih masih sama persis ya, yaitu ada di angka 46 detik untuk project 4K yang diekspor ke YouTube 4K juga. Untuk projectnya itu 2 menit 29 detik. Kemampuan blendernya juga kurang lebih ada di sekitar 1600-an sampel per menit untuk scene classroom yang memang biasanya gue pakai benchmark. Angka ini juga kurang lebih sekitar 120 poin lebih kencang daripada RTX 4070 non-super. Lalu bagaimana dengan kemampuan gamenya? Untuk game ini, gue akan benchmark dengan 2 resolusi dan semuanya itu native tanpa ray tracing, tanpa upscaler. Nanti untuk yang menggunakan ray tracing dan juga upscaler itu ada terpisah untuk nunjukin aja perbedaan resolusi native dan juga menggunakan DLSS, terutama DLSS frame gain itu seperti apa. Nah, di Cyberpunk 2077 pada resolusi 4K, RTX 4070 Super Dual di sini mendapatkan rata-rata 38 fps pada preset Ultra. Angka segini sebenarnya masih ada di bawah RX 7800 XT, jadi kemampuan raster performance-nya 7800 XT memang di sini masih unggul, terutama pada resolusi 4K. Tetapi jika kita memainkannya itu pada resolusi 2560x1440, pada preset yang sama itu RTX 4070 Super memang sedikit lebih unggul dari RX 7800 XT, walaupun memang selisihnya itu nggak terlalu jauh. Tapi jika kita harus bandingin dengan RTX 4070, perbedaannya itu udah memang sangat signifikan ya. Game selanjutnya adalah Far Cry 6 pada resolusi 4K preset Ultra. Di sini RTX 4070 Super Dual dari Palit punya kemampuan yang cukup seimbang dengan RX 7800 XT dan kurang lebih sekitar 9 fps lebih kencang dari RTX 4070 polos. Jika kita ganti resolusinya ke 1440p, RTX 4070 Super Dual di sini justru masih sedikit di bawah dari 7800 XT. Tapi selisihnya hanya 3 fps dari 135 fps, jadi gua rasa masih fine-fine aja. Kalau kita harus bandingin ke 4070 non-super, selisihnya udah lumayan di 10 fps. Game selanjutnya adalah Hogwarts Legacy. Pada Hogwarts Legacy ini, RTX 4070 Super Dual masih punya performance yang oke meski tanpa menggunakan upscaler sama sekali pada preset Ultra. Rata-ratanya masih bisa dapat di 46 fps, lebih unggul 1 fps atau seimbang dengan RX 7800 XT dan selisih 4 fps dari RTX 4070 non-super. Pada resolusi 2K-nya di sini juga berimbang dengan RX 7800 XT dan selisih ke RTX 4070 non-super itu kurang lebih sekitar 11 fps yang berarti memang udah cukup jauh juga gap performance antara 4070 dan juga 4070 Super. Game selanjutnya adalah The Last of Us Part 1 pada resolusi 4K preset Ultra. Resolusinya itu adalah native di sini tanpa upscaler. RTX 4070 Super Dual dari Palit ini bisa mengungguli RX 7800 XT sekitar 3 fps. Nggak nyampe 10%, tapi kalau harus dibandingin dengan 4070 non-super, selisihnya udah lumayan jauh karena 4070 non-super cuma dapat rata-rata di 38 fps. Jika kita memainkan pada resolusi 1440p, RTX 4070 Super Dual di sini punya rata-rata fps yang jauh lebih baik dari RX 7800 XT dengan rata-rata 99, sementara RX 7800 XT-nya hanya punya rata-rata di 88 dan nggak terlalu berbeda jauh dari RTX 4070. Dan untuk game terakhir di sini gue bakalan nunjukin aja kemampuan dari ray tracing. Lalu jika dibandingkan dengan DLSS 3 frame gain dengan mode quality-nya. Di sini kalau kalian lihat jika menggunakan ray tracing ultra tapi dia resolusinya itu native, rata-ratanya itu ada di 73 fps. Sementara jika kalian menghidupkan DLSS 3 dengan frame gain mode quality, rata-rata fps itu bisa tembus ke 115 ya, yang berarti uplift-nya itu lumayan jauh jika kalian memang memanfaatkan DLSS frame gain di sini. Dan untuk kualitasnya seperti apa, ini juga gue bakalan unjukin hasil capture-nya antara ray tracing ultra tanpa ray tracing dan juga menggunakan ray tracing beserta DLSS 3 alias frame gain dengan mode quality-nya. Kalau kita lihat di sini pasti nggak bakalan berasa banget jika memang gambarnya itu nggak di zoom. Tapi kalau misalkan kita zoom juga sebetulnya DLSS 3 dengan frame gain quality ini masih fine banget. Ditambah lagi DLSS 3 itu punya latency yang memang rendah, berbeda dengan AFMF punya Radeon yang memang punya latency agak gede banget sehingga kita memerlukan FPS yang betul-betul tinggi jika ingin mengaktifkan fluid motion. Untuk GPU Power Draw, karena ini adalah versi yang bisa dibilang reference dan mirip-mirip seperti Founders Edition, maka GPU Power Draw-nya itu kurang lebih sama ketika gue menjalankan stress test, ya dia bakalan loss sekitar 220-an watt ya. Kalau kita geser power limitnya, ya mungkin bisa lebih, tapi gue nggak menyarankan sih untuk 4070 Super, sebaiknya jalan default begini aja karena efisiensinya udah sangat-sangat bagus.
Di sini juga untuk kemampuan cooling dari Palit untuk seri dual, GPU temperatur saat gue menjalankan stress test dengan Trademark Fire Strike Ultra Looping, GPU temperaturnya ada di angka 75 derajat Celcius, masih jauh banget dari temperatur limitnya yang berada di angka sekitar 86 derajat Celcius, tapi untuk GPU hotspot itu memang udah menyentuh ke angka 88. Ini mirip banget seperti versi Founders Edition-nya. Untungnya GPU hotspot ini belum mencapai angka 100 derajat Celcius dan memori junction temperaturnya ternyata di sini juga cukup rendah karena masih ada di angka 78 derajat Celcius. Yang dimana biasanya untuk memori junction temperatur ini cukup panas, apalagi di GDDR6X 90 derajat aja itu termasuk normal, jadi ini udah termasuk adem karena masih di 78 derajat Celcius. Dan kemampuan AI Generative Image yaitu adalah Stable Diffusion. Di sini apabila menggunakan PyTorch itu kalian bisa mendapatkan 45 image per menit. Angka ini kurang lebih masih mirip-mirip seperti RTX 4070 non-super sebetulnya. Tapi kalian bisa memanfaatkan Tensor RT. Jika kalian udah tambahin Tensor RT ke Stable Diffusion-nya, itu kalian bisa generate sekitar 67 image per menit ya. Ini tanpa extension tambahan apa-apa dan bukan menggunakan Stable Diffusion XL. Kalau menurut gua sih, semisal kalian nggak terlalu mentingin looks dan kalian ngincer PC mini ITX yang memang tertutup gitu semuanya, menurut gue 4070 Super ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Pertama, harganya itu nggak terlalu mahal, bahkan termasuk salah satu yang termurah jika kalian mengukurnya itu adalah faktor dari garansi 3 tahunnya juga di Indonesia. Ini bisa jadi pertimbangan banget. Ukurannya kecil dan bahkan beberapa brand partner juga untuk yang slim dan kecil aja itu dia biasanya malah nge-charge harga lebih tinggi karena faktor coolingnya yang dibikin jadi slim. Sementara rata-rata RTX 40 series itu VGA-nya bongsor semua. Tapi yang ini enggak, dan kalian masih tetap bisa mendapatkan performance yang sesuai kok. Yes, memang coolingnya enggak sebegitunya superior. Di sini untuk memori junction temperatur dan juga GPU hotspot masih tergolong tinggi, tapi ini masih batas yang cukup aman karena masih mirip-mirip dengan versi Founders Edition-nya untuk GPU temperatur, GPU hotspot, dan juga memori temperaturnya dari si kartu grafis ini. Dan nggak ngebikin performance dari sebuah RTX 4070 Supernya juga jadi ngedrop. Kalian masih bisa paksa tuning sebetulnya, tapi gue nggak merekomendasikan untuk tuning, makanya pengujian gue itu semuanya default aja di kartu grafis ini, karena memang faktor cooling yang udah cukup mepet walaupun dia hanya berjalan di default. Tapi kalau misalkan kalian taruh itu di mini ITX, sebetulnya masih nggak bermasalah sama sekali ya untuk si Palit RTX 4070 Super ini, dan gue masih bisa merekomendasikan si Palit RTX 4070 Super Dual karena Palit bukan brand yang jelek dan di Indonesia ternyata diurus sama NJT yang gue rasa beberapa dari kalian udah pada tahu cara pengurusannya itu gimana karena dia satu disti juga sama Gigabyte. Oke, komen di bawah menurut kalian gimana Palit RTX 4070 Super Dual ini. Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gosipki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.